Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengung apa nih? Alhamdulillah tes okay. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam Jumat ini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas tentang apa? Fikih, ya. Setiap Ahad kedua atau Jumat kedua, ya, setiap bulan satu kali di malam Jumat kedua. Dan kemarin di pertemuan yang telah lalu kita sudah bahas tentang apa Pak Bu? Pembahasannya apa? Temenan tayamum? Iya, temenan. Alhamdulillah. Tesih kemutan, ya. Kadang wonten sing pembahasannya bae kelalen. Judul kajiannya wingi apa ya? Judulnya bae kelalen apa maning isine. Di pertemuan yang kemarin di bulan lalu berarti kita telah membahas tayamum. Apa itu tayamum, Pak Bu? Sebuah ungkapan, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada gerakan yang disyariatkan dalam Islam yang bisa menggantikan wudu. Itulah tayamum. Gerakannya khusus. Pripun tayamum? Kemarin sudah saya praktekkan tesi kemutan, napa pun kelalen. Pertama napa? Cari debu. Ya niat disit. Ya, pertama niat, kemudian apa? Cari debu. Usahakan debunya itu yang apa? Ciri-cirinya? Yang kalau dibrek metu apa nih? Kemebul. Ya. Berarti kalau di sini kurang afdal. Ya. Kemarin kita bawakan beberapa ucapan dari ulama Syafi'iyah bahwasanya tayamum itu dianjurkan pakai debu, dan ciri debunya itu panjenengan kalau kayak gini
kemebul. Grup, kemudian apa? Kemebul. Setelah itu, setelah kita sudah menemukan debu, kemudian apa? Diberi pun kibaskan. Nah, Nabi SAW kalau mau tayamum begini, kemudian apa? Dikibaskan. Nah, gitu. Setelah itu muka dulu atau wajah? Wajah dulu atau tangan? Tangan, ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan wajah. Tapi yang lebih masyhur yang mana? Tangan. Berarti panjenengan seperti ini, kemudian diusap punggung tangannya. Set, set. Ada juga yang mengatakan sampai pergelangan tengah sini. Ya, tapi cukup sampai sini juga nggak apa-apa. Habis itu baru wajah. Kalau kita merasa debunya itu kurang, maka boleh kayak gini lagi. Kemudian baru diusap ke wajah. Sudah. Ya. Simple, masya Allah. Ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kita bahas juga kemarin, tayamum ini adalah kemudahan dari Allah dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tayamum itu istimewa, Pak, Bu? Kenapa? Sinten sing kemutan? Kenapa tayamum gue istimewa? Karena masya Allah, mumtaz. Kenapa tayamum itu istimewa? Karena syariat tayamum itu cuma ada di mana? Islam. Kemudahan sekaligus keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan cuma untuk kaum muslimin, Pak Bu. Di umat-umat sebelumnya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, bahkan sampai umatnya Nabi Adam alaihissalam, itu tayamum nggak ada. Cuma di mana? Islam. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Islam, mengistimewakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita juga sudah bahas sebab-sebab seseorang dibolehkan tayamum. Apa syaratnya, Pak Bu? Ketika tidak ada air. Nah, ketika tidak ada air ini jarak batasnya kemarin saya kasih contoh, sini kemana? Bancar, masya Allah. Berapa kilometer? Sekitar 2 atau sampai 4 kilometer. Berarti kalau misalnya kita di Kedung Menjangan tidak nemu air, apakah langsung tayamum? Belum, harus napa? Cari dulu ming Bancar. Ngetan teng pundi berarti? Ya Toyareja mungkin, apa Lamongan ngana ya. Kalau ke sana mana itu berarti? Barat ya. Kalau ke barat berarti sampai Mewek. Terus kalau ke sana Kemangkon ya. Masih Kemangkonan atau Pertelon Bojong lah. Intinya diperkirakan. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan nyarinya itu batas orang nggolet suluh. Nah, teng Kedung Menjangan nuwun sewu tesih wonten wong nggolet suluh mboten, Pak Bu? Tesih, masya Allah. Teng pundi biasane? Kebone pundi, Pak? Papringan. Nah, berarti panjenengan kalau ngambil pendapat ini nyari airnya sampai papringan tok. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat. Intinya jangan sampai kita dengar oh banyune mati ya wis langsung tayamum, jangan. Harus ada napa? Usaha terlebih dahulu. Ini yang kita bahas kemarin. Terus orang itu boleh tayamum ketika sakit. Apakah semua jenis penyakit, Pak Bu? Mboten. Sakit sing kepripun? Sing parah. Kalau kena air bisa tambah parah atau bahkan sampai mati. Nah, panuwun kira-kira kena air
makin parah mboten? Mboten lah ya. Aduh Ustaz, nyong lagi meriang ke. Meriang apa? Apa? Panuwun, nuwun sewu niki. Nyong oli tayamum ora Ustaz. Lho panuwun ini beli teng gigir ya. Gigir kan nggak kena air. Ya udah tutup saja wudu. Ini. Atau ketika sedang safar kita ketemu dengan hewan apa? Hewan buas. Ya, kita nemu dengan hewan buas lagi dalam perjalanan, kemudian di situ sudah masuk waktu sholat. Kita lihat ada air di depan kita, bekal kita habis, air kita nggak ada, makanan nggak ada, di depan ada air, sudah masuk waktu sholat. Tapi di samping air itu ada dua serigala misalnya. Apakah kita boleh tayamum Pak Bu? Loh kan ada air. Boleh mboten? Kenapa boleh? Karena ada sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa kita. Kalau kita paksakan wudu bareng serigala, urung rampung wis entong disit. Masya Allah. Panjenengan bisa jawab semua nggih. Ini nilainya 100 niki. Alhamdulillah. Ini sedikit pembahasan tentang tayamum di pertemuan kemarin. Adapun sekarang kita akan masuk pembahasan baru, yaitu mandi. Mandi. Bahasa Jawanya apa Pak Bu? Adus. Berarti kita ini ngaji pembahasan apa? Adus. Lah Ustaz, adus we dibahas kayak langkah pembahasan liyane. Justru itu adus itu termasuk ilmu basic Pak Bu. Ilmu apa? Dasar yang harus kita ketahui. Jangan sampai asal-asalan. Sekarang misal niki Pak Bu, ada di antara kita meremehkan dalam tanda kutip, lah bahas adus sing ngapa, bahas masalah mandi buat apa, nyong wis ngerti. Nah sekarang coba ditanya, adus wis si apa? Mandi niku napa Pak Bu? Hah? Membersihkan badan, gebyur gitu aja termasuk adus atau bukan? Panjenengan misalnya pakai apa? Selang, kemudian dicur gitu, basah semua, itu adus atau bukan? Kalau kita lihat secara syar'i itu belum bisa dikatakan mandi. Jadi nuwun sewu nanti kita bahas. Keliru kalau ada orang dia mandi junub kemudian cuma di apa? Diucur-ucur pakai selang. Lah terus gimana Ustaz? Harus digosok, dibasuh. Kenapa? Karena al-ghuslu itulah mandi, dan mandi itulah al-ghuslu. Apa artinya al-ghuslu? Menggosok. Bahasa Arabnya mandi itu ghuslu Pak Bu. Jadi digosok, beda dengan diusap. Kalau usap itu apa bahasa Arabnya? Mashun. Ya, ketika kita wudu maka kita mengusap kepala, udung gosok kepala. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ya, ini dalam Al-Qur'an disebutkan. Sudah kita bahas dulu. Beda antara nopo? Gosok dengan usap. Jadi panjenengan nuwun sewu, kalau misalnya janabah sebisa mungkin mandinya sambil digosok anggota tubuh kita, dan harus basah semua. Penting ini Pak Bu, aja formalitas nggih. Perhatikan nih dalam lingkungan apa? Telinga, di dalam apa? Telinga ini ada yang tekok-tekok. Itu harus digosok juga kayak gini. Kemudian siku-siku, ya biasanya kan mandi kayak gini, sikunya kelipet kulit.
maka itu harus diperhatikan juga. Kemudian bagian nuwun sewu, lipatan-lipatan dalam tubuh kita itu harus diperhatikan. Jadi nggak asal nopo ngebyur. Insya Allah nanti ada pembahasan khusus mengenai mandi wajib. Nah, kita ke pembahasan pertama dulu. Definisi mandi. Apa itu mandi? Sudah kita singgung tadi. Ya, kata para ulama kita mengatakan jiryanul ma'i ala jami'il badani ma'an niyah. Mandi itu adalah mengalirkan seluruh air, ya, mengalirkan air kepada seluruh badan disertai niat. Inilah mandi yang disyariatkan, yaitu mandi wajib, mandi besar. Jadi panjenengan untuk membedakan antara mandi yang wajib dengan mandi yang bukan wajib, itu yang membedakan apa Pak Bu? Niat. Maka harus ada niatnya. Niatnya kepriwe Ustaz? Niatnya pripun? Iya panjenengan pengen adus, ya nuwun sewu, panjenengan ingin mandi, pengen siram, maka bedakan di tujuannya, ya. Karena niat itu secara bahasa adalah al-qasdu. Berarti seseorang dia ketika dari kamar, misalnya dari kamar tidurnya, lalu dia melangkahkan kaki utuk-utuk ke kamar mandi, itu sudah ada tujuannya napa dereng Pak Bu? Sudah ada. Nah, itulah niat. Kok si arep ngapa maring kamar mandi? Aku arep adus. Aku arep adus itu niat mboten? Niat. Jadi niat itu ada di dalam hati. Bagaimana Ustadz kita membedakan antara mandi wajib dengan mandi yang sunnah? Ya niat kita. Kita itu mandi untuk apa? Aku adus mengko subuh, sedurung azan subuh adus karena pengen mandi janabah Ustadz. Ya itu niat. Paham Pak Bu? Paham. Panjenengan di masjid ini ngapain Pak Bu? Ngaji. Ya itulah niat. Ya. Nggak ada yang di masjid ini kemudian tujuannya Arab tutulan ke langka. Ya. Jadi niat itu adalah tujuan. Nah, ketika kita mandi wajib, maka mandi itu harus disertai dengan niat. Ya. Dan niat itu dalam hati. Tujuannya kita itu mandi untuk apa? Itulah sudah niat. Cukup. Ya, cukup. Ini tentang definisi mandi. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu dalil. Ya. Dalil disyariatkannya mandi. Itu sangat banyak Pak Bu. Baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah, ya, mandi yang mubah, itu dalam Islam sangat ditekankan. Di antaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Surat apa? Al-Baqarah ayat 222. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Ini yang pertama. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang-orang yang suka bertaubat. Jadi misalnya dia hari ini melakukan dosa kecil maupun dosa besar, lalu dia sadar, taubat, dicintai oleh Allah. Dia khilaf melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, taubat, maka dia akan dicintai oleh Allah. Ini yang pertama.
Lalu kata Allah yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang suka menyucikan diri. Beda nggih antara menyucikan diri sambil dengan apa? Merasa suci. Beda atau sama? Beda. Allah senang dengan orang-orang yang suka menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Mutatahhirin itu artinya suka membersihkan dirinya. Berbeda dengan orang yang suka menganggap dirinya itu suci. Nah, ini dibenci sama Allah. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah itu cinta dengan dua golongan ini. Orang yang suka taubat dan orang yang suka menjaga kebersihan. Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, menjaga kebersihan ini mencakup 3 maknanya, Pak Bu. Mutatahhirin, orang-orang yang menjaga kebersihan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada 3. Yang pertama yaitu orang yang mensucikan jiwanya dari dosa. Berarti suka napa? Bertaubat. Karena orang yang bertaubat itu taubatan nasuha, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Ya. Benar-benar dihapus, taubatnya nasuha, bukan taubatan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, menyucikan diri di sini maksudnya adalah menyucikan badan dengan air untuk membersihkan kotoran. Nah, ini pembahasan kita. Makna yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mensucikan diri di sini di ayat ini maksudnya adalah nuwun sewu niki, seorang laki-laki, ya, lebih tepatnya seorang suami yang menjaga kesucian kemaluannya, tidak mendatangi istrinya dari belakang. Paham nggih? Belakang di sini bukan belakang dapur. Panjenengan paham nggih? Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang tidak mendatangi istrinya dari belakang itu dia telah menjaga kesucian kemaluannya. Ya. Kenapa Ustadz dilarang? Ya karena belakang itu sumber apa? Kotoran. Ya. Lah kalau depan kok ada Ustaz. Ya tapi kan, nah ini pembahasannya lebih dalam ya. Intinya apa? Yang belakang itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 apa? Kesucian ini. Ya, ini kita bahas masalah napa mandi ya. Memang pelajaran fikih seperti itu Pak Bu. Panjenengan namun saya mau belajar dimanapun, kalau mandan detail ya kepriwe maning gitu ya. Jadi ya harus bisa apa? Memaklumi lagi. Mungkin agak sedikit gimana gitu pembahasannya. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya bersuci itu disyariatkan. Okay? Bersuci itu disyariatkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Adapun dalil dari hadis, yaitu sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Jadi tadi kita sudah bahas dalil dari Al-Quran yang mensyariatkan mandi. Nah sekarang kita bahas apa? Dalil dari mana? Hadis yang mensyariatkan untuk mandi. Nabi SAW bersabda, Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini, wahai umat muslim, adalah umat yang datangnya terakhiran. Setelah kita ada umat lagi, napa mboten Pak Bu? Mboten. Kita ini umat terakhir, umat akhir zaman. Kata beliau, kita ini adalah manusia-manusia umat terakhir. Akan tetapi as-sabiquna yaumal qiyamah, tapi kita diistimewakan oleh Allah, kitalah yang paling pertama nanti di hari kiamat. Yang masuk surga ia paling pertama karena umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang dihisab juga yang pertama karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Paham nggih Pak Bu? Jadi para nabi itu kan memiliki umat. Nabi Ibrahim memiliki umat. Terus Nabi sinten? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, ya. Setiap nabi itu memiliki umat. Ya, meskipun ada satu dua yang nggak ada pengikutnya, ya. Nah, mereka ini umat-umat terdahulu nanti di hari kiamat akan diakhirkan. Yang dihisab, yang disidang dulu itu siapa? Kita-kita Pak Bu. Dan yang masuk surga dulu nanti siapa? Kaum muslimin dulu, ya. Ini kata Nabi SAW. Kemudian kata beliau, utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Umat-umat terdahulu mereka diberikan kitab oleh Allah dan kita juga mendapatkan kitab dari Allah. Setelah mereka, fahadal yaumul ladzi ikhtalafu fihi fahadanallahu faghadan lil yahudi wa ba'da ghadin lin nasara. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini yaitu hari Jumat. Beliau bersabda apa Pak Bu? Hari ini adalah hari Jumat. Yang mana orang-orang terdahulu mereka berbeda pendapat. Jadi di penjelasan hadisnya niku Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat terdahulu untuk mengagungkan hari Jumat. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu sebelum ada umat Nabi Muhammad, mereka itu disuruh untuk mengagungkan hari apa? Hari Jumat. Tapi mereka nggak mau, mereka beda pendapat. Akhirnya mereka pecah. Orang Yahudi milih hari Sabtu, orang Nasrani milih hari Ahad. Jadi menurut orang Yahudi, bukan hari Jumat yang harus diagungkan, tapi hari Sabtu. Padahal Allah memerintahkan hari Jumat. Itulah orang Yahudi, ngeyelan. Sampai Allah pun ngeyeli, ya. Adapun orang Nasrani, bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu. Yang harus kita agungkan adalah hari Ahad. Maka hari Sabtu menjadi hari pengagungannya orang Yahudi, hari Ahad menjadi hari pengagungannya orang Nasrani. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ya, adapun kita diberi petunjuk oleh Allah, hari Jumat adalah hari pengagungan yang Allah perintahkan. Jadi kita itu disuruh untuk mengagungkan hari Jumat. Bagaimana di antara cara kita mengagungkan hari Jumat? Kata Nabi SAW, hakun ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sudah seharusnya, sudah sewajibnya bagi seorang muslim
minimal mandi itu sekali dalam seminggu. Aja ngasih ora belas. Mandi nopo maksudnya? Mandi besar. Di hari nopo niku? Hari Jumat. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin itu sebisa mungkin seminggu sekali mandi besar, yaitu mandi di hari Jumat. Lalu beliau menyarankan yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Di hari Jumat itu dia mandi besar dengan menggosok kepalanya, menggosok badannya dan semuanya. Ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan kita disyariatkan, dianjurkan untuk menjaga kebersihan Pak Bu. Aja ngasih beber belas 1 minggu mboten siram. Nggih. Wonten sing atus niku seminggu enggak mandi, luwih kang seminggu. Pirang minggu? Tahunan. Siapa gue? Kamu gemblung. Orang gila itu enggak mandi kan? Nah, berarti kan enggak menjaga apa? Kebersihan. Padahal orang yang menjaga kebersihan dicintai sinten? Allah. Allah mencintai orang yang menjaga kebersihan. Berarti kebalikannya, orang yang enggak menjaga kebersihan enggak dicintai Allah. Kalau kita memahami seperti ini Pak Bu, maka insya Allah kita akan terlindung dari pemahaman yang nuwun sewu nganggep sebagian orang gila itu apa? Wali. Kepriwe dadi wali? Salat beblas ora, adus be ora. Kok panjenengan nganggep itu wali? Nabi Muhammad SAW itu wali Allah bukan? Wali bukan? Wali Allah. Apakah Nabi Muhammad SAW nuwun sewu jarang mandi? Rajin mandi waduh. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu Nabi SAW badannya bersih putih, selalu kelihatan seger. Padahal kan Nabi orang Arab, ya, selalu kelihatan seger. Ya karena rajin mandi. Ya. Nah, tadi berarti orang yang jarang mandi, tidak menjaga kebersihannya, ini perlu ditanyakan keimanannya. Kemalasannya dalam menjaga kebersihan. Memang kenapa Ustadz kita harus rajin mandi? Jawabannya, kenapa kita harus rajin mandi? Karena kebersihan itu bagian dari iman. Orang yang rajin menjaga kebersihan, diantaranya kebersihan badan dengan cara apa? Mandi. Maka ini menunjukkan keimanannya itu baik. Kata Nabi SAW, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Berarti di antara cara supaya kita bisa ngecek Pak Bu, keimanan kita itu udah bagus atau belum, dicek kebersihan kamar mandinya, dicek kebersihan tempat tidurnya, dicek kebersihan pundine dapurnya, ruang tamunya, terutama diri kita, ya, tubuh kita sudah kita rawat atau belum, kita mandinya sehari berapa kali, ya, jangan sampai malas mandi. Ini yang pertama. Kenapa kok kita harus mandi? Karena itu tanda keimanan, salah satu tanda keimanan.
Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan termasuk bagian dari iman. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus mandi, Ustaz? Jawabannya adalah orang yang mandi itu pikirannya akan seger. Dan dengan mandi suasana hati itu akan menjadi baik. Ya. Dan ini terbukti Pak Bu. Panjenengan bisalah coba niteni sehari nggak mandi, sehari mandi. Kira-kira lebih nyaman mana? Yang sehari mandi atau sehari nggak mandi? Sehari mandilah nyaman, fokus ya, pikirannya apa? Seger. Ya. Ini diantara hikmah kenapa mandi itu disyariatkan. Jadi kenapa kita harus mandi? Yang pertama tadi bagian dari keimanan. Kemudian yang kedua, karena mandi bisa menyegarkan pikiran, memperbaiki suasana hati. Ya. Maka bisa kita perhatikan seorang karyawan yang berangkat kerja dalam kondisi bersih mandi dengan karyawan yang masuk kerja tangi turu be. Ming nopo raup tok. Ya. Itu beda sekali Pak Bu. Ya. Dari auranya, dari semangatnya itu sangat berbeda, bisa dirasakan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus mandi? Jawabannya adalah agar tidak mudah diganggu oleh setan. Loh Ustaz, emang ada kaitannya Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ini masih menjadi perbedaan di antara ahli ilmu. Cuma saya pernah dengar langsung dari salah satu praktisi ruqyah ya. Dia pernah menyampaikan di salah satu tausiahnya, di antara hal yang membuat jin itu mudah mengganggu seorang muslim adalah karena dia tidak rajin menjaga kebersihan. Di antaranya mandi. Ya. Jadi kata si praktisi ruqyah ini, ya, hafizahullah, salah satu sebab seseorang itu mudah diganggu jin, kenapa Pak Bu? Jarang mandi, malas menjaga kebersihan. Kok bisa Ustadz? Karena kotor, dan setan itu suka tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang suci itu setan nggak suka Pak Bu, nggak nyaman. Setan lebih nyaman di tempat yang kotor. Maka saya sarankan kita yang punya anak kecil ya, yang masih balita atau yang masih suka ngompol nuwun sewu, itu kalau habis ya anak kita ngompol langsung disiram, langsung dipepe Pak Bu. Jangan dibiarkan gitu mengering di situ, jangan. Itu kan najis. Masa panjenengan mau membiarkan najis di kamar? Itu bisa menjadi tempat sarang setan ya. Jadi langsung disiram, bersihkan, dijemur. Ya. Biar bersih langsung dijemur, dibersihkan, disiram bagian yang kena ompol itu. Jangan dibiarkan. Ya. Jangan sampai dibiarkan di kamar kemudian apa? Ngasih garing dewek ya. Saking pesingnya ngasih ora pesing, ngasih hilang. Tapi kadang juga walaupun udah kering tetap bau apa? Pesing nggih. Nah, maka harus disiram gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal kenapa kok kita harus mandi. Jadi kita tadi sudah membahas definisi mandi, pengertian mandi. Mandi niku napa Pak Bu? Menggosok ya, menyiramkan air ke badan kemudian kita gosokkan air itu. Dalil disyariatkannya mandi itu ada dalam Al-Qur'an, ada juga dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an surat apa tadi? Al-Baqarah 222, gampang ya, 222. Adapun dalil dari hadis napa tadi? Hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari. Ya. Terus kenapa kok kita harus mandi? Karena kebersihan termasuk bagian dari iman. Karena ketika kita mandi maka menyegarkan pikiran kita dan agar tidak mudah diganggu setan. Pinten menit malih Pak? 5 menit. Nah, kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seorang itu untuk mandi. Kita bahas poin-poinnya saja. Adapun perinciannya di pertemuan yang akan datang. Jadi malam Jumat bulan depan insya Allah kita akan membahas perincian hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Kita bahas poinnya terlebih dahulu. Yang pertama, orang wajib mandi itu karena haid. Ya. Berarti ini berlaku untuk sinten? Ibu-ibu atau perempuan. Ya. Jika haid maka dia wajib mandi, mandi besar. Kemudian yang kedua, nifas. Ya. Nifas kali haid niku bedanya apa? Nifas adalah darah setelah melahirkan. Kalau istihadah, darah penyakit, darah yang keluar nuwun sewu dari rahim wanita atau kemaluannya bukan di waktu haid. Itulah istihadah. Insya Allah kita akan bahas ya, di pembahasan khusus haid, karena haid itu pembahasannya sangat panjang dan rumit Pak Bu. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu mengatakan belajar fikih bab haid sampai 9 tahun. 9 tahun sampai rampung fikih haid, karena memang agak rumit ya. Kemudian yang ketiga, orang itu wajib mandi karena junub ya. Nah, junub ini terjadi karena 2 hal, yaitu karena bersenggama. Bersenggama ini pun apa? Hubungan badan. Dan yang kedua karena keluar mani. Jadi orang yang bersenggama nuwun sewu, berhubungan badan enggak keluar mani, maka dia tetap diwajibkan untuk apa? Mandi. Insya Allah kita akan bahas. Kemudian yang keempat, orang yang wajib mandi diantaranya adalah mu'alaf. Ya, dia orang yang masuk Islam. Dan yang kelima, sinten? Kira-kira orang yang meninggal dunia ya. Jadi ada 5 sekurang-kurangnya orang yang wajib mandi. Yang pertama wanita haid, wanita yang nifas, kemudian yang ketiga apa tadi? Junub, dan yang keempat mu'alaf, orang yang masuk Islam. Yang kelima yaitu orang yang meninggal. Insya Allah 5 poin ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.